Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang jadi bahan perpulungan jabu-jabu kita dimulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021. Yang jadi bahan renungan kita diambil dari Wahyu 4 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian bagi kita semua. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada PJJ minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikuti dan bersekutu dalam sebuah ibadah, apakah yang menjadi perhatian kita pertama kali ketika kita sampai di sebuah tempat ibadah? Apakah kita saat itu terfokus kepada interior atau kepada dekorasi tempat ibadah itu? Atau kita biasanya dengan teliti mendengarkan musik-musik yang dimainkan dan song leader yang bernyanyi-nyanyian pada saat itu? Atau mungkin kita fokus kepada khotbah yang disampaikan pendeta atau pertua diaken? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapakah atau apakah yang menjadi pusat ibadah kita, baik ibadah dalam persekutuan maupun ibadah yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan perpulungan jabu-jabu kita hari ini mengungkapkan, mencatatkan siapakah sebenarnya yang menjadi fokus utama kita sebagai orang percaya dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari. Kalau dalam bahan bacaan kita hari ini, bagaimana penglihatan Yohanes menunjukkan bahwa Allah dan segala kebesarannya dan juga kemuliaannya menjadi pusat peribadatan kita. Tahta Allah dalam penglihatannya berada pada pusat penglihatan ini. Bahwa Allah tidak terbatas digambarkan melalui beberapa hal. Yang pertama adalah permata yang menunjukkan kemahakuasaan dan kebesaran Allah. Simbol yang kedua adalah simbol pelangi, yaitu kita bisa ingat pelangi adalah simbol yang dipakai ketika masa Nabi Nuh, ya, bahwa itu adalah simbol kesetiaan Allah. Lalu ada kilat dan guru. Ini merupakan simbol yang menunjukkan kehadiran Allah dalam kekudusannya. Allah berdaulat dalam pemerintahannya. Allah berada di tempat yang paling tinggi, di atas kekuasaan manusia dan di atas semua yang ada di dalam bumi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita semua. Khususnya pada saat itu konteks kekuasaan Romawi pada masa Yohanes yang berkuasa pada saat itu. Memandang keperkasaan Allah, memandang Allah yang bertahta yang menjadi penguasa. Mereka memiliki kekuatan sehingga mereka tetap bertekun dalam masa-masa yang sulit. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada simbol 24 tua-tua. Ini bisa ditafsirkan sebagai wakil semua orang percaya, atau mungkin
bisa juga jajaran para malaikat. Siapapun mereka, yang menjadi fokus dalam teks ini adalah apa yang mereka lakukan. Pada saat itu yang dilakukan oleh 24 tua-tua, yaitu menyembah Allah yang menjadi fokus peribadatan. Mereka mengakui bahwa otoritas Allah dan apa yang mereka miliki adalah punya Allah. Itu sebabnya mereka melemparkan mahkota mereka di hadapan Allah, di hadapan tahta Allah. Dan ada simbol yang berikutnya, yaitu keempat makhluk yang mewakili ciptaan yang berada di hadapan kekudusan Allah. Dan pengulangan perkataan kudus, kudus, kudus sebanyak 3 kali mengajarkan kepada kita bahwa kekudusan Allah harus mendasari penyembahan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, kedahsyatan Allah. Saat ini mungkin ada hal-hal yang kita lihat luar biasa terjadi. Kalau di luar negeri pandemi ini berlangsung sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi di Indonesia kita merasakan efek dampaknya setahun dan mungkin akan terus berlangsung. Tapi hari ini seperti Yohanes dan orang-orang di sekitarnya yang mendengarkan penglihatan ini juga mendapatkan kekuatan sehingga mereka boleh tetap bertekun di dalam iman. Kita juga boleh tetap memuji mempermuliakan nama Tuhan dalam peribadatan kita, dalam ibadah yang kita lakukan, penyembahan kita. Biarlah kita fokus hanya kepada Tuhan dan Tuhan Allah yang menjadi pusat penyembahan kita, kuasanya, rancangannya, dan semua yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.